Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akan menerapkan aturan kalau mau nerima bansos itu harus vasektomi. Nah, vasektomi itu apa? Itu tuh salah satu metode atau cara ya untuk kontrasepsinya pria gitu. Intinya biar nggak banyak atau bisa menahan keturunan lah. Yang penerapannya itu ke laki-laki bukan ke perempuan, karena kan kebanyakan atau biasanya itu ke perempuan ya sejauh ini. Nah, kenapa kayak gitu? Karena katanya laki-laki ini yang doyan bikin katanya. Sehingga ya diwajibkan vasektomi biar pertumbuhan penduduknya itu bisa diatur atau bisa ditahan gitu ya, biar tidak meledak terus gitu. Nah, aku mau komentar ya, kalau misalnya vasektomi itu sebetulnya aturan dasarnya yang aku pahami berdasarkan pemahaman aku tuh itu nggak boleh. Mungkin kalau aku cari lagi bisa jadi itu haram karena menghilangkan fitrahnya manusia untuk bisa bereproduksi gitu. Karena kan ya manusia dikasih segala bentuk kelebihannya ini tuh untuk ya digunakan dengan sebaik mungkin, bukan dihilangkan gitu. Tapi di satu sisi ngelihat kondisi masyarakat saat ini gitu ya, dari sisi ekonomi, dari sisi mental, pendidikan, agama dan sebagainya, itu bisa jadi salah satu opsi jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena kalau diterapkan jangka panjang ini menurut aku sangat tidak baik dan bukan ini solusi utamanya menurut aku ya. Salah satu opsi jangka panjangnya itu adalah ini untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol ya, itu dengan pendidikan formal, pendidikan keuangan misalnya, atau yang informal ya, pendidikan mental, pendidikan keluarga gitu ya, pernikahan, parenting gitu ya, jadi orang tua dan sebagainya. Nah, kita nyebrang ke salah satu komentar yang ada di sosial media yang bilang, kenapa sih yang doyan kayak gitu tuh malah rakyat miskin, punten ya, rakyat kurang mampu dan sebagainya. Menurut aku itu dipengaruhi sama pendidikan juga sih. Kenapa? Karena apa ya, mengenai kesehatan, mengenai literasi keuangan, mengenai parenting, mengenai pengambilan sikap gitu ya, terus membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya, yang lebih jauh lagi misalnya bahasan tentang itu. Pendidikan itu adalah penunjang yang paling baik menurut aku, karena itu harus belajar. Nah, sekarang kalau orang hobinya itu bereproduksi terus gitu ya, ya dalam tanda kutip ya, bikin anak gitu ya, tapi tidak didukung dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya seperti apa, strateginya kayak gimana, apa aja yang harus disiapkan, nanti kalau ada masalah A, B, C, D, E, F, G itu solusinya kayak gimana, itu kan harus disiapkan juga ya. Nah, mungkin orang-orang yang hanya berpikiran untuk melakukan hal tersebut, maksudnya berproduksi gitu ya, ya mereka mungkin nggak kepikiran sampai sana gitu. Jadi makanya yang harus ditunjang itu adalah pendidikan ini untuk jangka panjangnya ya. Nah, tapi balik lagi ke keputusan Pak Deddy gitu ya, menurut aku untuk jangka pendek banget itu tuh mungkin bisa dilakukan dengan dikaji dulu misalnya sama timnya gitu ya. Karena ya sementara mungkin itu jadi salah satu opsi gitu. Dan aku yakin mungkin sebagian orang tuh nggak tahu gimana sih proses keseluruhan dari vasektomi. Aku juga baru nyari tahu sih tadi di ChatGPT gitu dan di Google. Tapi kan itu yang dibutuhkan juga sama masyarakat lain gitu. Kita tuh harus literasi dulu ditingkatkan gitu. Jangan ketika ada sebuah kebijakan, ketika ada sebuah peraturan, kita tuh langsung berbicara setuju atau enggak setuju gitu. Ya kita research dulu gitu, mini research gitu. Apa sih vasektomi gitu ya? Apa sih dampaknya? Aku juga mau jelasin sedikit tentang vasektomi yang aku cari tadi di ChatGPT ya. Jadi vasektomi itu memutus atau menghambat atau menyumbat ya, atau mengikat saluran yang menghantarkan sperma dari testis itu ke vas deferens gitu ya, buat ke
buat keluar, buat nantinya itu akan keluar bersamaan dengan air mani gitu. Aku sendiri awalnya ya sebelum searching ya, jujur aku nggak tahu kalau air mani dan sperma itu berbeda. Kan sama. Kan beda, nggak sama. Nah sebelum aku searching aku tuh taunya sama gitu. Nah kan jadi bermanfaat juga gitu, searching gitu tuh. Nah jadi vasektomi itu hanya menghambat sperma gitu ya, bukan menghambat air mani atau cairan semen yang bakal keluar gitu. Jadi kalau mengenai nantinya bisa berhubungan lagi gitu ya, atau kehilangan gairah seksual, atau nantinya ada penyakit, itu kemungkinannya tuh sangat kecil, katanya sangat kecil gitu, karena ya air mani akan tetap keluar, cairan semen itu akan tetap keluar sebagaimana mestinya, biasa aja gitu. Sperma tuh dalam sekali keluarnya air mani, yang aku searching tadi itu keluarnya hanya 1-5% aja guys. Jadi dari sekian yang keluar itu hanya 1-5% aja yang bisa disebut sperma, sisanya air mani atau cairan semen. Cairan semen tuh salah satu fungsinya untuk menjaga si sperma itu dalam keluar dan tersalurkan gitu ke perempuan gitu. Nah jadi kan sebenarnya dampaknya tuh nggak sampai nggak bisa berdiri lagi gitu ya, nggak bisa berhubungan lagi, nggak bisa dan sebagainya gitu, yang terlalu overthinking gitu, nggak segitunya. Tapi balik lagi, hukum dasarnya itu nggak boleh karena menghilangkan fitrahnya laki-laki untuk bisa membuahi perempuan. Nah buat perempuan ada juga padanan dari vasektomi, maksudnya yang setara dengan vasektomi, yaitu adalah ligasi tuba atau tubektomi gitu. Bisa juga dilakukan di perempuan, yaitu dengan menyumbat saluran tuba falopi kalau nggak salah, tuba falopi gitu, biar si spermanya itu nggak masuk ke sel telur. Ya kan bisa juga, itu tuh jadi opsi juga gitu. Udah nggak sih nyari tahu sejauh ini gitu sebelum setuju atau enggak, sebelum nyari pilihan kalian dalam berkontrasepsi itu apa, sebelum kalian punya anak tuh gimana strateginya gitu. Ya kan perlu itu gitu. Nah punten pisan, supaya orang punya willingness atau punya keinginan untuk searching, untuk cari tahu dulu, untuk riset dulu, itu tuh ditunjang dengan pendidikan gitu, ditunjang dengan metode-metode untuk membangun critical thinking ketika terjadi sebuah kebijakan yang penuh dengan pro kontra gitu. Nah jadi itu sih, ini udah panjang banget. Nah buat kebijakan Pak Deddy menurut aku ya bisalah dalam jangka waktu pendek banget, khusus untuk masyarakat yang sementara ini kondisinya lagi sulit, tapi juga sulit diatur gitu. Buat itu sih. Ini menurut aku guys. Boleh komen, boleh sharing, apapun itu di komen. Tapi tujuannya untuk sama-sama mencerdaskan, oke? Thank you.